Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja kesal terhadap Abu Nawas, sehingga Baginda Raja melarang Abu Nawas datang lagi ke istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak, sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mengutus seorang ajudan ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setibanya ajudan di rumah Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tak masuk akal. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang hamil dan akan melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. Dan juga katakan pada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Akhirnya para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas kepada Baginda Raja sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan. Sungguh ajaib, baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan akan melahirkan. Dulu mana ada lelaki melahirkan, dasar aneh, gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas. Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari," ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kau maksudkan?" tanya Baginda kembali. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. "Jadi begini Paduka yang mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama serta menggegerkan seluruh negeri," jelas Abu Nawas. "Lagi pula apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh sebab itulah sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda kemari," ucap Abu Nawas. "Dengan Baginda datang kemari berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas kembali. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun hanya tersenyum. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Begini Abu Nawas,
ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas, ujar Baginda menjelaskan. Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka Yang Mulia, balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan. Setelah itu, Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, kata Baginda dalam hatinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.